Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar pemrograman Java. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan lanjutan dari video kita sebelumnya ya, dimana kita sudah berhasil membuat sebuah project yang akan terhubung ke dalam database MySQL ya. Nah, dimana di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat aplikasi seperti ini ya, dimana yang pertama kita inputkan NIM-nya ya, misalnya 10.50.002, namanya Indri misalnya gitu ya, alamatnya Juwata Laut misalnya. Lalu di sini kita pilih program studinya S1 SI. Ketika kita tekan tombol simpan, maka datanya akan berhasil tersimpan ke dalam database ya. Dimana di sini ketika saya refresh, maka datanya akan masuk 10.50.002 atas nama Indri, alamat Juwata Laut, program studi sistem informasi ya. Nah, dimana ini kita akan lanjutkan ya. Nah, kita akan lanjutkan membuat pemanggilan datanya, kemudian ubah data, atau kita bisa selesaikan ke hapus data gitu ya. Nah, gimana caranya? Silahkan teman-teman buka dulu kembali projectnya ya. Kalau misalnya teman-teman belum membuat projectnya, maka silakan teman-teman simak dulu video sebelumnya ya, dimana kita sudah berhasil membuat projectnya, desain formnya, lalu buat databasenya, kemudian kita buatkan koneksinya, lalu kita buatkan simpan datanya ya. Oke, di sini apa yang harus kita lakukan pertama? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan coba panggil dulu datanya ya. Nah, gimana cara panggil datanya? Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah silakan teman-teman klik kanan di NIM ini ya, karena kita akan menggunakan fungsi enter. Silakan teman-teman klik kanan, kemudian pilih event, lalu pilih key, lalu kita pilih key press ya. Nah, di sini kita akan pilih key press. Nah, selanjutnya kita akan buat seperti ini ya. Di bawah sini kita akan buat persiapan untuk enternya ya. Jadi kita buatkan pengujian jika tombol di enter menggunakan if, lalu di sini EFT atau event, kemudian get code ya, get key code, kemudian sama dengan, kemudian key event, lalu kita pilih atau dot vk, kemudian underscore enter ya, kita cari fungsi enter ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita tambahkan pembuka dan penutup kurung kerawal. Di dalamnya kita buatkan seperti ini, kita tambahkan try ya, seperti biasa kita tambahkan try. Oke, lalu di dalamnya kita buatkan ini adalah persiapan panggil, persiapkan query ya, query panggil data ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita menggunakan rsmhs ya, kemudian sama dengan stmhs. Nah, ini kan variabel yang sudah kita deklarasikan di atas ya. Kemudian execute query. Nah, ini apa nih? Ini yang kita harus ketikkan adalah, karena kita mau mencari data, maka di sini kita ketikkan select bintang from, nama tabel kita apa? tmhs, where, berdasarkan apa kita mau cari datanya? Berdasarkan NIM ya, karena NIM adalah primary key-nya. Nah, caranya sama dengan petik 1, petik 2, petik 2, petik 1, kemudian di dalamnya kita tambahkan spasi 2 kali, lalu kita panggil tnim dot get text. Nah, seperti itu ya. Kita akan cari datanya berdasarkan inputan tnim, misalnya 11.50.001 enter. Ada enggak datanya? Nah, kalau ada maka ditampilkan. Kemudian di sini kita akan buatkan variabel ketemu. Nah, di sini kan kita belum buat nih variabel ketemunya, maka di sini kita akan deklarasikan di atas ya. Kita akan deklarasikan di atas sini ya. Nah, di bawah result set ini kita tambahkan variabel ketemu ya. Kita tambahkan seperti ini, karena ketemu ini adalah tipe datanya boolean, maka di sini boolean, kemudian ketemu sama dengan false ya. Kita set false-nya default ya. Oke, kita buatkan dulu variabel seperti ini. Kalau sudah, kita kembali ke bawah. Nah, kita kembali ke sini. Jadi ketemu sama dengan rsmhs dot first.
dia akan mencari data yang pertama. Sorry, titiknya satu aja. Di sini first. Oke, kita buat begitu. Lalu di bawahnya kita buatkan pengujian if jika ketemu, artinya jika ketemu sama dengan true, maka di sini kita akan tampilkan datanya di mana? Di t nama dot set text. Kita akan isi datanya atau isi inputannya dari rsmhs, kemudian dot get string ya. Get string, lalu di sini nama text field kita, nama field di tabel kita adalah nama, alamat, dan prodi ya. Berarti di sini nama. Kalau sudah, ini boleh di copy paste. Copy pastekan 2 kali. Lalu di bawahnya t alamat, kemudian nama field tabelnya adalah alamat. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah prodi. T prodi. Nah, sekali lagi t prodi ini bukan inputan, maka dia set selected item ya. Dia akan mencari sesuai dengan inputan yang ada di database ya. Maka di sini kita isikan prodi. Oke, kita coba dulu. Kemudian di bawahnya kita yakinkan dengan menampilkan pesan ya, show message. Kemudian null. Isi pesannya apa? Misalnya data mahasiswa ditemukan. Oke, kalau sudah kita buat seperti itu, kita save, kita coba jalankan dulu ya. Klik kanan run file. Kemudian kita isikan NIM yang sudah kita buat tadi, misalnya 10.50.001, enter. Nah, muncul ya. Lalu di sini ada pesannya data mahasiswa ditemukan ya. Kemudian 002 ada enggak? Data ditemukan. 4. Nah, di sini harusnya enggak ada ya. Nah, tapi di sini belum kita munculkan datanya. Sekarang kita akan tampilkan seperti ini. Nah, berarti di sini kan jika ketemu sama dengan true maka dia tampilkan datanya. Jika ketemu sama dengan false, nah maka di sini kita tampilkan else. Lalu kita tambahkan pesan ya. Ini pesannya adalah data mahasiswa tidak ditemukan. Gitu ya. Kalau sudah, kita coba save, lalu kita jalankan. (10.50.004) tadi ya. Nah, data mahasiswa tidak ditemukan gitu ya. Nah, berarti kalau dia tidak ditemukan, nah maka dia ngapain? Nah, harusnya kita buat seperti ini ya. Sorry ya, kita coba jalankan lagi. Nah, kita maunya ketika dijalankan 10.50.001 enter, muncul datanya, tombol simpannya harusnya jadi false, enable false, kemudian ubah dan hapusnya berubah menjadi true gitu ya. Nah, sebaliknya kalau misalnya datanya tidak ditemukan, inputannya yang di bawah ini kosong, kemudian button ubah dan hapusnya false, kemudian simpannya true. Nah, gimana caranya? Kita akan coba buat ya. Di sini kita buat seperti ini. Jadi jika datanya ditemukan, maka tampilkan pesan, kemudian di bawahnya di sini kita akan aktifkan ya. Aktifkan tombol edit dan hapus. Nah, karena datanya ditemukan ya, maka caranya gini. B simpan, kita enable, set enable sama dengan false, kemudian sebaliknya B ubah dot set enable, di sini sama dengan true. Begitu juga dengan B hapus, set enable true ya. Nah, jadi ini dua kita truekan, kemudian ini kita boleh copy paste nih. Ini kita copy paste. Kemudian pastekan di sini. Lalu simpannya kita kasih true. Kemudian
ubahnya kita kasih false, kemudian hapusnya kita kasih false, lalu t nama titik set text ya, set text sama dengan kosong, kemudian t alamat ini set text sama dengan kosong juga, lalu yang terakhir t prodi set select index, dia pilih yang 0 ya, atau pilihan yang pertama ya. Oke, sampai sini kita sudah berhasil. Kita coba jalankan ya, kita coba jalankan dulu. Oke, misalnya 10.50.001 enter. Oke, datanya ditemukan. Nah, maka di sini button simpannya enable-nya false, button ubah dan hapusnya menjadi true ya. Artinya terserah dia mau bisa ubah atau hapus datanya ya. Kemudian sebaliknya kalau misalnya datanya tidak ditemukan, misalnya 50.004 enter, data mahasiswa tidak ditemukan ya. Kalau saya oke, maka inputannya terhapus, kemudian button ubah dan hapusnya enable-nya false, kemudian simpannya menjadi true ya. Nah, jadi mudah ya kita manipulasi buttonnya, ini mudah sekali ya caranya begitu. Kita tinggal buatkan pengujian ya. Nah, sampai sini kita tinggal input datanya. Kalau misalnya datanya tidak ditemukan, otomatis kan dia simpan baru. Nah, kalau kita inputkan datanya, misalnya di sini Raffi, misalnya Raffi Ahmad. Nah, kemudian alamatnya misalnya Jakarta. Lalu program studinya apa? Misalnya S1 TI. Kita pilih simpan. Maka di sini simpan data berhasil gitu ya. Nah, kalau kita panggil datanya lagi 10.50.004 enter. Nah, maka muncul datanya Raffi Ahmad. Nah, selanjutnya enable false untuk button simpan dan true untuk ubah dan hapus ya. Nah, selanjutnya kita buat untuk simpan ubah ini ya. Gimana caranya? Gampang sekali ya.